Kami mohon arahan Presiden, kami mohon petunjuk. Tapi rakyat Sumatera Utara, saya perlu menginformasikan. Kemarin beliau meninjau ke Nias yang direncanakan oleh protokol menggunakan heli dari lapangan terbang Binaka Nias menuju ke Nias Utara dan dilanjutkan ke Nias Barat. Tapi beliau berkehendak lewat darat. Yang agak stres gubernurnya. Karena saya tahu persis jalan itu. Walaupun saya lebih tua dari presiden usia, tapi hanya 3 bulan bedanya. Saya tahu benar itu cukup lelah. Karena jalannya pastinya tidak bisa disamakan dengan jalan-jalan yang ada di Pulau Jawa. Tetapi saya mendengar langsung Presiden memerintahkan Menteri PUPR dan saya sebagai saksi di situ. Betulin ini, bangun ini dan segala macam. Dan saya sendiri ditanya oleh beliau, jadi provinsi buat apa? Mau tidak mau saya juga akan mengikuti itu sehingga Nias juga bisa mendekati kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Utara ini. Sekali lagi terima kasih Presiden. Pada kesempatan ini saya atas nama rakyat Sumatera Utara. Selesainya rangkaian kegiatan di Sumatera. Sekarang ini semua negara tidak berada pada posisi yang aman-aman saja. Hati-hati mengenai ini. Kita telah 2,5 tahun menghadapi tantangan berat yang namanya pandemi COVID. Dan sampai saat ini belum rampung. Belum selesai. Negara-negara lain masih tinggi COVID-nya. Kita alhamdulillah pun masih berada pada posisi yang rendah. Inilah tugas kita semuanya untuk mengendalikan. Tetap harus waspada, jangan sampai naik lagi. Karena kalau COVID-nya bisa kita kendalikan, pemulihan ekonominya lebih mudah. Sekarang tambah sulit karena ditambah satu masalah besar, yaitu perang di Ukraina. Hati-hati mengenai perang Ukraina, karena ini menyangkut pangan dan energi, pangan, minyak, dan gas, yang akan mempengaruhi semua negara di dunia. Hati-hati, minyak saat normal dulu sebelum pandemi harganya hanya $60. Sekarang ini 110 sampai $120 per barel. Sudah 2 kali lipat. Hati-hati. Negara kita ini kita masih tahan untuk tidak menaikkan yang namanya Pertalite. Negara lain yang namanya BBM, bensin, itu sudah berada di angka 31.000. Jerman, Singapura 31.000. Thailand sudah 20.000. Kita masih 7.650. Karena apa? Disubsidi oleh APBN. Jangan tepuk tangan dulu. Ini kita masih kuat. Dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat, mau gimana lagi? Ya kan?
Kalau BBM naik ada yang setuju? Pasti semua akan ngomong tidak setuju. Tapi ingat bahwa kita itu masih import separuh dari kebutuhan kita, 1,5 juta barel minyak dari luar. Masih import. Artinya apa? Kalau harga di luar naik, kita juga harus membayar lebih banyak. Ya, supaya kita semua ngerti masalah. Yang pertama tadi masalah minyak dan gas. Gas juga sama. Internasional sudah naik 5 kali, naiknya 5 kali. Padahal gas kita impor juga gede banget. Sekarang pindah yang ada urusannya dengan harga nasi, yaitu pangan. Pangan juga sama, naik, seluruh dunia naik. Ada yang naiknya sudah 30%, ada yang naiknya sudah 50%. Untungnya kita ini alhamdulillah rakyat kita utamanya petani masih berproduksi beras dan sampai saat ini harganya belum naik, moga-moga tidak naik karena stoknya selalu ada. Dan sudah 3 tahun kita tidak impor beras lagi. Biasanya kita impor 1,5 juta ton, 2 juta ton. Ini sudah tidak impor lagi. Ini Menteri Pertanian hadir di sini. Terima kasih Pak Menteri. Tapi hati-hati yang namanya komoditas pangan dunia naik semuanya, utamanya gandum. Kita juga impor gandum gede banget, 11 juta ton impor gandum kita. Ini hati-hati, yang suka makan roti, yang suka makan mie, bisa harganya naik. Karena apa? Ada perang di Ukraina. Kenapa perang di Ukraina mempengaruhi harga gandum? Karena produksi gandum itu 30-40% berada di negara itu. Rusia, Ukraina, Belarusia, semua ada di sini. Di Ukraina saja ada stok gandum. Saya ke sana, saya tanya langsung ke Presiden Zelensky, berapa stok yang ada di Ukraina? 22 juta ton. Stok nggak bisa dijual. Kemudian ada panen baru ini 55 juta ton, artinya stoknya sudah 77 juta ton. Di Rusia sendiri, saya tanya ke Presiden Putin, ada berapa stok di Rusia? 130 juta ton. Bayangkan, berapa ratus juta orang ketergantungan kepada gandum Ukraina dan Rusia. Dan sekarang ini sudah mulai, karena barang itu tidak bisa keluar dari Ukraina, nggak bisa keluar dari Rusia, di Afrika dan beberapa negara di Asia sudah mulai yang namanya kekurangan pangan akut. Sudah mulai yang namanya kelaparan. Bayangkan, kita ini harus betul-betul bersyukur bahwa negara kita diberikan pangan yang harganya beras utamanya tidak naik. Harus kita syukuri betul. Kalau Bapak Ibu keluar, harga pangannya karena ketergantungan pada gandum sudah naik, naik. Mau Bapak Ibu semuanya harga naik? Ada yang mau coba ngacung yang harga pangan seneng naik? Tunjuk jari. Maju ke depan, saya beri sepeda. Silakan maju ke depan, Pak, saya pengen harga pangan naik. Saya beri sepeda, nggak apa-apa. Ayo maju, silakan Bu. Maju sini yang pengen harganya naik. Nggak ada. Nggak ada. Oleh sebab itu yang namanya kemandirian pangan itu penting. Saya mengajak
mengajak kepada seluruh bupati, utamanya wali kota, untuk memanfaatkan lahan-lahan yang sekecil apapun untuk menanam, untuk berproduksi kebutuhan pangan sehari-hari. Penting, jangan sampai ada lahan kosong. Manfaatkan untuk asupan gizi anak kita, karena kita nanam dimanapun itu tumbuh dan bisa kita panen. Penting sekali, karena anak-anak kita di hari ini ada penentu wajah masa depan Indonesia. Kalau anak-anak kita pintar, cerdas, kita bersaing dengan negara lain itu mudah. Tapi kalau anak kita stunting, gizinya nggak baik, nutrisinya nggak mencukupi, nanti ke depan bersaing dengan negara-negara akan sangat kesulitan. Ini yang selalu saya ingatkan, oleh sebab itu yang namanya stunting harus betul-betul kita kerja keras menurunkan persentasenya. Saya masuk di 2014 angka stunting 37%. 37%. Hari ini di 2021 angka terakhir di 24,4%. Penurunannya sangat drastis sekali. Tapi target kita di 2024 harus mencapai 14%. Setuju? Setuju? Kurang semangat ini berarti ragu-ragu. 2024 angka stunting kita di angka 14%. Setuju? Pendamping keluarga ada? Tunjuk jari. Pendamping. Ya, silakan maju pendamping sini satu. Satu saja yang merah. Semangat tadi saya lihat. Ada yang berkaitan dengan percepatan, tim percepatan penurunan stunting, yang anggotanya bukan ketuanya. Silakan, mana ada yang masuk dalam tim percepatan penurunan angka stunting? Ini pendamping di lapangan, silakan. Ada? Ya, maju, silakan. Satu. Silakan, Bu. Silakan. Pada peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-29 ini, saya mengajak kepada seluruh kekuatan bangsa untuk bergerak bersama-sama, bekerja bersama-sama, bersinergi bersama-sama untuk menurunkan stunting dan seluruh akar masalahnya dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia generasi penerus kita yang berkualitas. Betul harus kita siapkan. Kenalkan dulu. Kenalkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Lydia Roza, TPK dari Pasam, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Bu siapa tadi? Ibu? Namanya? Lydia Roza, Pak. Lydia Roza. Iya, Roza. Bu Lydia dari Pasaman, Kabupaten Pasaman, Pasaman. ya. Bu Lydia dari Pasaman. Apa sih yang dilakukan di lapangan dalam mendampingi? TPK terdiri dari kami 3, Bidan Desa,
kader desa. PKK dan kader KB. Iya, terus ngapain? Ngomongin apa ke rakyat itu? Kalau makan harus pakai telur, harus makan pakai harus ikan atau gitu atau gimana? Kepada ibu hamil, Kepada satin, Hmm, dan pasca salin, Pak. kepada ibu hamil, Kepada catin, calon pengantin, calon pengantin, dan kepada ibu pasca bersalin. ibu pasca bersalin, apa yang disampaikan pada mereka? Kepada catin itu untuk sebelum menikah harus siap dulu gizinya, umurnya untuk nikah 19 tahun, baru boleh menikah menurut undang-undang pernikahan. Ngeceknya gimana? Sama Pak? Ngeceknya gimana? MOU Calon dengan pengantin. KUA. Oh, boleh nikah karena Bimbingan konseling dan MOU dengan Kemenak, Pak. oh, tapi ngeceknya gimana? Oh, ini ibu-ibu ini sudah bergizi, boleh nikah misalnya gitu. Gimana ngeceknya? Dicek. Ada aplikasi LC Mil. Ada Aplikasi aplikasinya. LC Mil namanya. Oh, Aplikasi elektronik siap nikah, siap hamil. Itu di Pasaman, Di seluruh Indonesia. di seluruh Indonesia. Oke, bagus. Oke. Kalau yang untuk tadi yang untuk kalau yang ibu-ibu hamil, apa yang disampaikan pada mereka? Itu tugas bidan desanya, Pak. Tugas bidan desa. Iya, Ya, benar. apa bidannya ngomongin apa pada mereka biasanya? Mengukur lila namanya, Pak, menceram dengan atas gizi untuk menentukan gizinya, cantik, kemudian ukuran umur kandungan usia kehamilannya apakah sesuai dengan besarnya, Pak, kandungannya. Apakah sesuai, nanti kita kalau dia kurang beratnya berarti risiko stunting nanti anaknya. Jadi dicegah dengan pemberian gizi. Terkait dengan pemberian gizi. Yang memberikan gizi itu siapa? Kader PKK bidan juga, Pak. Kemudian Duitnya ada dari mana? Dari Pemda? PMT, Pak, ada Dari? PMT untuk ibu hamil, PMT dari balita, Oh, dari ada. pemerintah PMT ada. dari ibu hamil. PMT untuk ibu hamil dan Ibu-ibu, PMT iya, untuk balita, ibu ya. hamil. Ada. Ada, Pak. Berarti nggak ada masalah untuk anggaran. Kurang, Pak. Ya, terima kasih Bu Lydia. Jadi ibu-ibu ini boleh mempunyai anak satu, boleh. Anak dua, boleh. Anak tiga, boleh. Tiga nggak boleh. Boleh atau nggak boleh tiga? Boleh. Benar, boleh. Tapi jaraknya diatur. Lebih dari 3 tahun. Harus lebih dari 3 tahun. Jangan tiap tahun punya anak. Lebih dari 3 tahun diatur. Sehingga ibu sudah pulih, gizinya baik. Boleh punya anak lagi. Dan yang paling penting, menyiapkan pendidikannya agar menjadi SDM terus yang berkualitas. Silakan, terima kasih Bu Lydia. Bentar Bu. Bentar. Kenalkan Bu. Bunga Melati, si Bunga Raya, dipetik oleh si anak Dara. Denny Andayuni, itulah nama saya, Satgas Stunting Provinsi Sumatera Utara. Diulang Bu. Diulang. Bunga Melati, si Bunga Raya, dipetik oleh si anak Dara. Denny Andayuni, itulah nama saya, Satgas Stunting Provinsi Sumatera Utara. Diulang Bu, diulang. Bung, kalau 3 kali Namanya tadi siapa? Denny Andayuni, Pak. Denny Andayuni. Oh, Bu Denny ya, silakan. Jadi apa? Saya dari Satgas Stunting Sumatera. Satgas stunting ya. Apa yang dilakukan Ya, oleh jadi Satgas itu apa? Di kami- lapangan itu apa? Ngapain? dari Satgas Stunting kami mendorong pemerintah untuk bisa melakukan percepatan penurunan stunting, terutama di Provinsi Sumatera Utara untuk pada 2024 mencapai 14%. Bisa
insya Allah bisa tadi berkat dukungan Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota kami yang sangat peduli, dan memang saya apresiasi karena pemerintah Kota Medan juga sudah menganggarkan dana yang lebih untuk penanganan stunting terutama di Kota Medan. Sekarang berapa sih persentasenya? Stuntingnya berapa di Di Sumut? Sumatera Utara itu ada 25,8 Pak, 5,8. 25,8 ya. Dan di Kota Medan ada 19,9%. Jadi harus Berarti bisa. turun untuk ke 14%, Iya. gampang atau nggak gampang? Dengan segala usaha, insya Allah kalau kita berniat baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu memberkati Pak. Ibu punya keyakinan ya bahwa 14% bisa dicapai ya? Siap Pak. Ya nanti saya beri sepeda. 9 ya Pak, karena anggota Kalau bisa 14%. siap Pak. Ya, terima kasih Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Dia, terima kasih. Ini tolong dicatat Bu, catat namanya ke, silakan namanya dicatat, nama dan alamat dicatat dulu. Ini saya kirimi sepeda. Ada yang masih mau maju? Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, secara khusus saya mengajak seluruh keluarga di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, untuk sekali lagi memanfaatkan lahannya untuk bercocok tanam dan beternak. Jangan sampai ada lahan kosong, gunakan untuk memproduksi kebutuhan pangan sehari-hari dan meningkatkan asupan gizi anak-anak kita. Ini penting, saya ulang-ulang terus. Selain itu, jaga kesehatan lingkungan, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar keluarga. Ini juga penting. Dan saya yakin jika seluruh keluarga dan masyarakat kita bergerak, upaya penanganan stunting yang dilakukan pemerintah saat ini, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten, akan cepat membuahkan hasil. Saya senang tadi Denny menyampaikan optimis di 2024 angka 14% bisa kita capai. Dan terakhir, saya percaya bahwa keluarga adalah pilar kesejahteraan bangsa. Keluarga merupakan ekosistem pertama dan utama dalam mengasuh, dalam mendidik, dalam membentuk manusia yang sehat, manusia yang bergizi, manusia yang berkualitas. Selamat memperingati Hari Keluarga Nasional ke-29. Terima kasih, majulah keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.